membaca Al-Fatihah. Yuk, bareng-bareng. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Udah siap ya belajarnya ya? Duduk yang rapi ya anak-anak. Duduk yang rapi, nggak boleh ada yang tiduran, oke? Oke, sebentar. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah ya, pada sehat ya. Pokoknya tetap selalu jaga kesehatan dimanapun kita berada. Oke. Untuk memulai, kita tepuk semangat dulu ya. Boleh? Boleh tepuk semangatnya? 1, 2, 3. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan bareng-bareng. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK bagian 1 atau faktor bilangan ya. Faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Kemarin kan kita habis belajar bangun data ya, entah itu tabel ataupun diagram ya, diagram batang. Sekarang kita masuk ke kelipatan dan juga faktor. Dari Kak Mira. Nah, ini beberapa materi yang akan disampaikan yaitu mengenai pengertian dan penentuan faktor bilangan, ada sifat-sifat faktor, faktor persekutuan, di kelipatan sendiri ada pengertian dan penentuan kelipatan bilangan, sifat-sifat kelipatan, dan kelipatan persekutuan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini pengertian dan penentuan faktor bilangan. Coba Riri boleh faktor suatu bilangan apa? Dibacakan. Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Iya, jadi faktor suatu bilangan itu bilangan-bilangan yang dimana dapat membagi habis bilangan tersebut ya. Contohnya bisa dilihat di layar. Masih terdengar ya suara Ibu? Oke, lanjutkan. Nih, seperti lihat di layar, itu ada Teddy membagikan 4 balon kepada 4 temannya, maka balon tersebut tidak tersisa. Benar kan? Teddy kan punya 4 balon, terus balonnya dibagikan kepada teman-temannya, teman-teman Teddy. Ada balon yang tersisa nggak? Tidak. Tidak ya, tidak ada balon yang tersisa. Jadi setiap
teman-teman Teddy mendapatkan berapa balon? Satu. Iya, teman-teman Teddy mendapatkan 1 balon. Oke, selanjutnya di sini Teddy membagikan 4 balon kepada 3 temannya, maka balon tersebut tersisa 1. Iya enggak? Di sini tersisa 1. Iya. Iya, kalau misalkan Teddy membagikan 4 balon, tapi temannya cuma ada 3 ya. Ya pasti cuma tinggal sisa 1 balonnya. Nah, selanjutnya Teddy membagikan 4 balon kepada 2 temannya. Maka balon tersebut tidak tersisa. Benar nggak? Tidak tersisa. Benar. Iya. Jadi setiap temannya Teddy mendapatkan berapa balon? 2. Iya, pintar, mendapatkan 2 balon. Nah, di sini yang keempat, Teddy membagikan 4 balon kepada 1 temannya, maka balon tersebut tidak tersisa. Iya enggak? Balonnya ada yang tersisa enggak? Enggak. Ya, habis ya, karena dikasih semua kepada temannya. Dan yang tersisa cuma yang mana? Yang mana coba yang tersisa balon? Yang tadi membagikan 4 balon kepada 3 temannya, maka balon tersebut Iya, pinter. Jadi di sini maka faktor dari 4 adalah 4, 2, dan 1. Sedangkan faktor 3 atau bilangan 3 ini bukan merupakan faktor dari 4 ya. Karena 3 ini dia tersisa 1, sedangkan yang lainnya kan nggak ada yang tersisa sama sekali gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal, carilah semua faktor dari 45. Di sini misalkan 45 dibagi 1 itu hasilnya berapa? 5. 45. Ya, hasilnya 45. 45 dibagi 1 hasilnya 45. 45 dibagi 2, berapa hasilnya? Nggak bisa, koma-koma. Iya ya, pasti ada koma-koma. Jadi di sini jawabannya itu tidak mungkin. Ini artinya 2 bukan faktor dari 45. Jadi bilangan 2 ini bukan faktor dari 45 ya. Iya benar. Karena pasti 45 dibagi 2 hasilnya bakal ada koma-koma gitu ya. Ya. Bakal ada koma-koma. Sekarang lanjut. 45 dibagi 3 hasilnya berapa? 15. Iya, pintar 15. Karena 45 bagi 3 itu bisa ya. Dibagi hasilnya jadi 45. Hasilnya jadi 15, maaf. Sekarang selanjutnya. 45 dibagi 4. Ada hasilnya enggak? Enggak. Tidak ya. Masih sama kayak tadi ya. Kayak bilangan 2. Kalau dibagi pasti hasilnya ada koma. Sama seperti ini. Artinya 4 bukan faktor dari 45. Selanjutnya, 45 dibagi 5 hasilnya berapa? 9. Ya, 9. Begitupun sebaliknya ya, kalau 45 dibagi 9 hasilnya pasti 5 ya. Iya, gitu. Selanjutnya, 45 dibagi 6. Ada hasilnya enggak? Enggak. Tidak bisa. Tidak bisa, masih sama ya, kayak bilangan 2 dan bilangan 4. Selanjutnya 45 dibagi 7. Bisa gak? Tidak. Sama. Faktor dari 45 itu adanya bilangan 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Sedangkan bilangan dari selebihnya dari ini tuh gak ada gitu ya. Gak bisa. Kayak 2, 4, 6, 7, 8 itu bukan dari faktor 45 ya. Karena mereka kalau misalkan dibagi pasti hasilnya koma-koma. Jadi bukan nilai bilangan real gitu. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? Tidak. Tidak ya? Oke, lanjut. Nah, di sini pun ada sifat-sifat faktor. Sifat yang pertama, satu adalah faktor dari semua bilangan. Ya, contohnya 25 dibagi 1 pasti hasilnya itu 25 ya. Begitupun misalkan 1 dibagi 1 ya, hasilnya 1 gitu. Sekarang sifat yang kedua. Setiap bilangan
Setelah bilangan bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Maksudnya gimana? Ya ini, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Gitu. Sifat ketiga, setiap faktor dari bilangan bukan 0 adalah kurang dari atau sama dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Masih terdengar suara Ibu? Masih. Oke. Bentar. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ke faktor persekutuan. Suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, carilah, di sini ada sebuah soal ya. Carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Anak-anak, masih terdengar suara Ibu? Masih. Oke, di mute dulu boleh? Suara anak-anaknya. Ya, coba di mute dulu ya. Oke. Kalau terdengar boleh diangkatkan tangannya. Oke, ya, mendengar. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah soal. Carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Penyelesaiannya seperti ini. 16 dibagi 1 itu adalah 16. Sama kayak tadi ya. Dan 16 dibagi 2 yaitu 8. 16 dibagi 4 hasilnya pun 4. Jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16 ini ya. 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, coba sekarang kita lihat di faktor 24. 24 dibagi 1 ya hasilnya 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Dan 24 dibagi 4 hasilnya 6. Nah, dan di sini diketahui faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, faktor persekutuan itu apa sih? Nah, faktor persekutuan itu faktor yang memang bilangannya di antara bilangan 16 atau faktor 16 dan 24 itu bilangannya ada yang sama. Contohnya 1, 2, 4, dan 8. Ini bisa dilihat ya. Di faktor 16, bilangan 1, 2, 4, 8-nya ada kan? Di bilangan 24 pun bilangan 1, 2, 3, 4-nya pun ada gitu ya. Coba kalau paham angkat tangannya. Oke, bagus. Ayu gimana Ayu? Paham? Boleh Ayu diangkatkan tangannya? Baru masuk Zoom, Bu. Oh, baru masuk. Ayu baru. Oke, nggak apa-apa. Sambil disimak aja ya. Oke, kita lanjutkan kalau sudah mengerti. Nah, kita masuk ke kelipatan. Boleh di-mute dulu yang lainnya. Nanti kalau misalkan Ibu bertanya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dibuka. Selanjutnya ke kelipatan, yaitu kelipatan di sini, suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya bisa di sini ya, bisa dilihat. Ini ada gambar semangka atau buah semangka.
4 dikali 1 hasilnya 4. Di sini pun 4 dikali 2 kan, kalau misalkan yang atas mah di kotaknya 4 hanya ada 4 semangka ya. Kalau misalkan 4 dikali 1 ya 4. Kalau di kotak kedua ini dia ada berapa semangka? Ada 8 ya. Jadi kalau misalkan 4 dikali 2 hasilnya pasti 8. Dan di kotak ketiga ini ada berapa semangka? Ya, ada 12 semangka ya. 4 dikali 3 hasilnya 12. Bisa dilihat juga di gambar atau di layar. Dari gambar tersebut kita dapatkan perkalian berikut. 4 dikali 1, 4, yaitu kelipatan 1 ada, kelipatan 1 dari 4 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Kelipatan 2 dari 4 adalah 8 ya. 4 dikali 3, 12. Dan kelipatan 3 dari 4 adalah 12. Jadi kelipatan 4 adalah 4, 8, dan 12. Oke? Coba kalau paham boleh diangkatkan tangannya. Oke. Boleh dibuka? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini? Ada. Nggak ada? Tidak ada. Nggak ada. Ada. Oke, dilanjut lagi. Boleh di-mute lagi biar terdengar suara ibu. Kelipatan suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Masih sama ya, ini dari pengertian kelipatan. Di sini ada contoh soal. Yang pertama ada contoh soal yang ini. Carilah 4 kelipatan pertama dari 6. Kita ketahui 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Dan 6 kali 4, 24. Maka 4 kelipatan pertama dari 6 adalah 6, 12, 18, dan 24. Ini ya, bisa dilihat. Selanjutnya contoh kedua. Apakah 116 kelipatan dari 8? Coba kita selesaikan. Di sini 116 atau akal 116 dibagi 8 gitu ya. Ternyata di sini tidak habis ya, tidak habis dibagi 14 atau tidak habis dibagi 8. Jadi masih ada tersisa 4. Kemungkinan di sini 116 tidak habis dibagi dengan 8. Masih ada sisanya ya, ini 4. Jadi 116 bukan kelipatan dari 8. Karena kalau misalkan kelipatan itu harus habis ya. Masih terdengar suara ibu? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maaf. Oke, sifat 1. Itu ada setiap bilangan adalah kelipatan dari bilangan itu sendiri. Contohnya, 5 dikali 1 sama dengan 5. Dan sifat 2-nya, setiap bilangan adalah kelipatan dari 1. Sama ya, sama seperti sifat yang pertama. 5 dikali 1 sama dengan 5. Dan sifat ketiga yaitu kelipatan suatu bilangan lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 24, 28, dan seterusnya ya, masih banyak lagi. Selanjutnya sama, kelipatan persekutuan, kayak yang di faktor tadi. Suatu bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, carilah 3 kelipatan persekutuan pertama dari 2 dan 6. Kelipatan dari 2 adalah berapa? Sebutin coba. Boleh dibuka? Ya, bareng-bareng sebutin.
dua, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20. Iya. Jadi kelipatan dari 2 itu ya ini dia 24, 68, 10, 12, 18 dan 20. Kelipatan dari 6 6, 12, 12, 18, 24, 30. Iya, jadi tiga kelipatan persekutuan pertama dari 2 dan 6 adalah berapa? 30, 12 dan 18. Iya. Jadi kelipatan persekutuannya itu 6, 12, dan 18. Kelipatan persekutuan itu sama ya yang tadi Ibu bilang. Yang hasilnya itu sama seperti dari ada di kelipatan 2 dan juga kelipatan 6 gitu ya. Bilangannya di sini ada. Selanjutnya kita masuk ke latihan bersama. Barusan kan kita udah bareng-bareng ya cari tahu apa itu faktor, apa itu kelipatan, dan bagaimana ngerjainnya. Sekarang kita akan latihan bersama-sama. Nah, di sini ada bilangan atau faktor dari 24. Coba gimana caranya kita ngerjain? Ibu kasih contoh dulu gini. 24 dibagi 24 hasilnya berapa? 1. Apa? 1. Iya, hasilnya 1 ya. Berarti di sini kita kasih angka 1 dikali 24. Jadi 24 dibagi 24 hasilnya 1. Sekarang 24 dibagi 2 berapa? 12. 12. Oke, pinter. Sekarang 24 dibagi 3. 8. 8. Hah? 8. 8. Iya, pinter. Ada lagi? 24 dibagi 4. 6. 6. 24 dibagi 4. Iya, pinter. 6. Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan faktor dari 24 adalah berapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 12, 8, 6. Oke, kita bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 12, 12, 24. 11, dan 24. Oke, jadi ini ya. Faktor dari 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, kita pindah ke sampingnya. Isilah kotak-kotak berikut dengan benar. Faktor dari 10. Masih sama pengerjaannya biar mudah kayak tadi aja. 10 dibagi 10. 1. Iya, 1. 2, 10 dibagi 2. 5. Oke, 5. Ada lagi? 10 dibagi 5. 2. 2. Iya, 2. Oke, jadi kita urutkan saja ya, biar mudah. Nah, jadi faktor dari 10 ada berapa aja? 1, 2, 5. Iya, jadi 1, 2, dan 5. Oke. Faktor dari 15? 1, 1. Iya, 1.
15 bagi 15 kan 1. Iya benar. Sekarang 15 dibagi 2 berapa? Bisa nggak 15 bagi 2? Enggak. Enggak ya, nggak bisa. Berarti 15 bagi 3 ya? Iya. Berapa? 5. 5. 5. Oke, 5. 15 bagi 3, 5. Sekarang 15 dibagi berapa lagi? 15 bagi 5. 4. Hah? 15 bagi 5. 3. 3. Iya, 3. Berarti kita urutkan aja biar mudah. Nah, sekarang berapa faktor dari 15? 1 dan 5. 1, 3, dan 5. Iya, pintar. 1, 3, dan 5. Oke. Surya, itu ngapain Surya? Sebelumnya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Enggak. Sebelum kita lanjut ke Ibu rasa yang contoh soal ini atau pengerjaan ini udah bisa ya. Kita lanjutkan ke kelipatan. Karena sebentar lagi waktunya, kita masuk saja ke sini. Nah, di sini ada perintah. Isilah kotak yang kosong berikut dengan bilangan yang tepat. Coba. Kan yang pertama udah ya, ini udah diisi. Sekarang di sini ada 2, 4. Di sini ada berapa? 6. Iya, 6. 6, 8, apa lagi? 10. Iya, 10. Terus? 12. 12, terus? 16. Iya, 16. Di sini? 18. Iya, 18. Nah, sekarang ini. 3, 6. 9. 9. Terus? 18. 12. Berapa? 12. 12. Iya, 12. Selanjutnya? 15. 15. Iya, pintar. 15. Selanjutnya? 18. Iya, pintar. 18. 21. 21. Iya. Berapa? 21. Iya, udah. 21 udah. Berapa lagi? 24. 25. 24. 4. Iya, 24 di sini. 30. 30. 30. Iya, 30. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Kalian tahu bilangan ini dari mana? Tadi kan udah Dari disebutin ada dikali-kali. 9. Oh iya, gimana coba kali-kalinya? 9 dikali 3. Kan misalkan ya, 1 dikali 3, 3 gitu ya. 2 dikali 3, 6 ya. Iya, 3 kali 3 hasilnya 9. Iya, gitu ya. Jadi buat pengerjaan soalnya seperti itu, dikali-kalikan dan hasilnya menjadi seperti ini. Paham ya? Paham. Oke. Ada yang ditanyain dulu nggak sebelum Ibu tutup? Enggak. Cukup ya. Belajar ngapain? Habis belajar apa? Belajar tentang faktor persekutuan terbesar sama kelipatan persekutuan terkecil. Iya, pintar. Jadi, paham ya? Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Siapa yang belum sebut itu? Udah kok, Abdurrahman udah ada di sini. Maksudnya Udah ada. gimana? Oh. Oke. Ibu tutup ya.